Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradipa Adela dari Prodi Sosiologi Ganjil 2018 Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu perencanaan sosial, kebijakan sosial, dan pembangunan sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan sosial. Baik, yang pertama, apa itu perencanaan sosial? Perencanaan sosial adalah suatu fungsi yang terorganisir dan merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada perorangan, keluarga, kelompok, ataupun kesatuan-kesatuan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial oleh kondisi-kondisi yang selalu mengalami perubahan. Berikutnya yaitu ruang lingkup perencanaan sosial. Yang pertama itu dilihat dari perencanaan dari dimensi waktu, yaitu perencanaan jangka panjang atau long term planning, perencanaan jangka menengah medium term planning, perencanaan jangka pendek atau short term planning, dan yang kedua perencanaan dari dimensi spasial. Ada perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan tata ruang. Ya, kita masuk ke kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik, yang mana kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Berikutnya yaitu jenis-jenis kebijakan sosial. Menurut Midgley, kebijakan sosial diwujudkan dalam 3 kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. 1. Peraturan dan perundang-undangan, di mana pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Yang kedua, program pelayanan sosial, di mana sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial. Yang ketiga, sistem perpajakan, dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain itu, sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak, juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Berikutnya kita masuk ke pembangunan sosial. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan konsep yang merujuk pada suatu proses perubahan sosial dan yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sejalan dengan proses pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan sosial diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan sosialnya. Berikutnya yaitu jenis-jenis pembangunan sosial. Yang pertama itu ada pembangunan dari atas atau top down, yang mana pembangunan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat bersifat pasif dan hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Yang kedua, pembangunan dari bawah atau bottom up, yaitu adalah perencanaan pembangunan di mana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator pembangunan. Yang berikutnya yaitu ada pembangunan partisipatif, adalah jenis pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subjek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri. Berikutnya yaitu ada pembangunan sosial oleh individu, di mana kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diangkat dan ketika para individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan sosial mereka masing-masing. Yang kedua, pembangunan sosial oleh masyarakat, di mana masyarakat saling bekerja bersama secara harmonis serta memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya itu pembangunan sosial oleh pemerintah, di mana pembangunan sosial dilakukan oleh pemerintah dan agen-agen yang khusus
pembuat kebijakan dan perencana dan administrasinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Jika banyak terdapat kesalahan dalam presentasi saya minta maaf, dan jika ada kata-kata dan perbuatan yang salah, saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.